Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Talk and Travel kali ini. Oke, untuk video kali ini guys, jadi ini agak beda. Jadi banyak teman aku sih, terus ada beberapa orang juga yang nanya, kamu bisa nikah di Jepang itu gimana sih caranya, ribet atau enggak sih? Secara kalau aku itu orang Indonesia dan suami itu orang Turki, terus kalau misal tinggal di Jepang itu tuh gimana sih caranya gitu kan. Mungkin nanti kasusnya akan berbeda ya dengan yang lain, tergantung visa pasangan kalian, apakah salah satu pasangan kalian tinggal di sini atau emang dua-duanya tinggal di sini gitu. Tapi kalau dalam kondisi ini yang aku jelasin itu karena aku sama suami itu sama-sama tinggal di Jepang, punya resident card atau Jaryuka di Jepang. Jadi prosedurnya nanti begini untuk nikah di Jepang, seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk menikah di Jepang itu untuk misal kayak kondisinya aku sama suami, karena kita dua-duanya adalah orang asing dan kita punya Zaryuka di Jepang, maka kita bisa nikah di Jepang gitu. Dan gimana sih caranya? Oke, kalau untuk nikah di Jepang itu pertama itu kita siapin dulu dokumen dari masing-masing negara, karena nanti nikahnya tuh di 3 tempat guys. Jadi di kedutaan besar Turki suami, kemudian kedutaan besar Indonesia, kemudian di Yakuba. Biasanya Yakuba itu semacam kecamatan atau municipal hall di masing-masing daerah kalian gitu. Nah, pertama sebelum kita pergi ke Yakuba, kita itu harus menyiapkan dokumen-dokumen dari masing-masing negara kita gitu. Dokumen suami, baik dokumen suami maupun dokumen aku sendiri. Kalau dulu waktu itu aku nyiapin dokumennya itu emang harus dokumen asli dari Indonesia gitu. Sebenarnya ada sih beberapa syaratnya, itu udah lengkap sekali dan dijelaskan secara jelas di webnya KBRI Tokyo. Karena aku kebetulan nikahnya di Tokyo, sebenarnya di Osaka sih bisa gitu ya, tapi kita nikahnya di KBRI Tokyo gitu, karena sebelumnya aku emang nggak tahu gitu. Kalau memang tahu ya mending di Osaka karena dekat gitu. Karena di Tokyo, terus aku lihat nih syarat-syaratnya, dan di situ syaratnya itu nanti aku bakal lampirin untuk web addressnya KBRI Tokyo. Tapi di sini aku mau sebutin beberapa persyaratan baik dari mempelai pria maupun mempelai wanitanya. Nah, kalau untuk mempelai wanitanya karena aku orang Indonesia, makanya yang pertama itu kita harus ngisi formulir, dan formulirnya itu nanti disiapin di KBRI ketika kita kesana. Jadi kita ketika udah semua lengkap dokumennya, kita harus datang bersama pasangan ke KBRI, mengisi formulir, kemudian surat keterangan numpang nikah, terus surat keterangan asal usul, dan itu dikeluarkan dari KUA. Jadi misal kita tinggal di sini di Indonesia gitu kan, jadi aku kemarin minta tolong sama orang tua untuk ngurusin dokumen yang di Indonesia, karena kayak minta dokumen nikah ya kayak biasa kalau kayak di KUA, nikah di KUA gitu, N1 sampai N berapa, N5 atau N1, pokoknya ya itulah, banyak sekali ya. Kalian misal kalau pergi ke AUA minta surat keterangan nikah nanti bakal dikasih, tapi sebelumnya nanti kalian harus bawa kayak semacam KK, identitas, KTP kalian dan mempelai gitu, akta juga. Dan selanjutnya itu setelah surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, dan surat single gitulah. Terus surat keterangan tentang orang tua, surat asli pengantar dari KUA. Itu nanti surat pengantar asli dari KUA itu bahwasanya kalian akan melangsungkan pernikahan di Kedubes KBRI gitu. Kemudian ada fotokopi akte, paspor, KK, kemudian fotokopi KTP Indonesia dan Zaryuka.
kemudian pas foto kalau Indonesia itu kemarin tuh satu atau pas fotonya itu kemarin 1 atau 2 aku agak lupa, jadi pokoknya ukurannya 3x4 dan backgroundnya putih gitu guys. Dan jika kita menikah dengan orang asing yang tinggal di Jepang, maksudnya bukan orang Jepang ya, orang asing gitu, itu juga kita butuhin beberapa dokumen yang harus dibawa ke KBRI Tokyo gitu kan. Itu pertama surat keterangan belum menikah dari mempelai prianya, kemudian surat izin dari orang tua, terus ada fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor, KK, Zaryukat, kemudian sama kayak foto 1 lembar 3x4 background putih gitu ya. Dan itu semua, ketika semua dokumen udah lengkap, baik dokumen dari Indonesia maupun dokumen dari mempelai pria dari mempelai pria kayak akte dan lain sebagainya, itu kemudian semuanya itu harus dibawa ke KBRI Tokyo, semua komplit tanpa kurang 1 lembar pun gitu. Kalau memang sudah komplit dan memenuhi syarat, dan 1 hari pun itu udah kelar gitu, secara legal kenegaraan gitu. Dan di situ ketika semua sudah sudah lengkap semua, kemudian kita dapat namanya affidavit of marriage. Nah, surat affidavit of marriage ini nanti kita harus bawa ke Yakuba. Nah, affidavit of marriage-nya ini yang dari KBRI Tokyo itu harus dibawa ke Yakuba gitu ya. Jadi affidavit of marriage ini itu surat penting, surat istilahnya izin menikah dari KBRI Tokyo maupun KBRI Turki gitu. Kalau kemarin sih untuk dapetin affidavit of marriage-nya dari Turki itu kebetulan gampang banget, langsung keluar gitu kan, dan langsung dapat affidavit of marriage gitu. Aku kurang ngerti sih gimana caranya, maksudnya prosedurnya kalau di kedubes Turki itu bagaimana. Kalau di kedubes Indonesia sih agak sedikit panjang dan ribet gitu ya guys. ya gitulah ya, tapi alhamdulillah lancar. Habis semuanya dapat affidavit of marriage dari kedubes Turki dan kedubes Indonesia. Nah, surat affidavit of marriage ini nanti kita harus bawa ke Yakuba. Nah, di Yakubanya itu sendiri, ketika kalau kita menikah secara catatan sipil, kita pertama itu persyaratannya kita harus bawa paspor. Ini aku sambil baca guys, aku soalnya agak lupa, soalnya ribet banget. Kemudian yang kedua itu ngisi form, kita nulis ngisi form gitu, nanti disiapin dari kantornya Yakuba itu sendiri. Kemudian yang keempat itu affidavit of marriage itu sendiri, tadi yang aku sebut yang kita dapat dari KBRI Tokyo maupun KBRI dari Kedutaan Besar Turki di Jepang. Dan kemudian yang keempat itu akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini itu tuh harus dicap atau istilahnya dikeluarkan oleh dinas masing-masing daerah kita sendiri. Yang di Indonesia masing-masing negara itu dicap maksimal 3 bulan sebelum digunakan gitu. Jadi kalau di Jepang itu aturannya ketika kita mengajukan dokumen kenegaraan, pokoknya dokumen penting gitu, itu tuh harus dicap atau disahkan maksimal 3 bulan sebelum surat itu digunakan gitu guys. Oh ya, terus lupa, dan satu lagi itu setelah akte kelahiran itu kita juga harus bawa ingkang. Ingkang itu adalah kalau misal kita kan, kalau di Indonesia kita tanda tangan ya, kalau di Jepang kita pakai ingkang atau semacam stamp pribadi gitu untuk sign gitu. Jadi namanya ingkang guys. Jadi dibawa dua-duanya. Kemudian kita juga bawa wali. Kalau walinya kemarin itu ya pamannya, yang kebetulan pamannya itu kan tinggal di sini, jadi walinya pakai paman sama tantenya gitu. Kita datang bareng ke Yakuba, terus kita menikah secara catatan sipil di Jepang. Jadi catatan sipil Jepang, catatan sipil Turki, dan catatan sipil Indonesia. Oke. Nah, kemudian kan karena aku sama suami itu adalah sama-sama Islam, ketika kita udah nikah secara catatan sipil, kemudian nanti kita
dari Yakuba itu kita akan dapat surat apa namanya, kayak confirmation gitu, yang menyatakan bahwa kita itu sudah menikah secara legal di Jepang gitu. Jadi surat itu yang nantinya kita harus laporkan di masing-masing kedutaan besar. Jadi itu dikirim lagi suratnya ke apa namanya, ke kedutaan besar masing-masing di kedutaan besar apa namanya Indonesia dan kedutaan besar Turki. Oke. Setelah dikirim di kedutaan, kemudian kedutaan itu nanti akan ngirim kembali surat ke kita bahwasanya kita sudah melakukan pernikahan secara sipil di Jepang gitu. Jadi namanya letter of acceptance kalau kita udah nikah gitu ya. Nah, untuk surat letter of acceptance ini nanti kita harus kirim ke Indonesia dan ke Turki. Nah, dikirim ke Indonesia itu kita kirimnya ke Dukcapil masing-masing daerah. Nah, kemudian itu kita akan dapat namanya surat bahwa Dukcapil sudah menerima pencatatan sipil pernikahan gitu, dan suratnya itu nanti yang akan menjadi ganti akta nikah gitu, akta nikah secara sipil kalau di Indonesia gitu. Jadi seperti itu guys. Nah, karena aku sama suami itu orang Islam, jadi setelah pencatatan sipil itu setelah pernikahan di Yakuba itu, terus kita selanjutnya itu melakukan pernikahan secara agama gitu. Nah, kalau kebetulan karena kondisinya itu Shiga sama Tokyo itu sangat jauh, dan kita juga masing-masing juga harus kerja, dan kan kita juga nggak mau untuk izin terus kan. Akhirnya untuk pernikahan agama kita lakukan di Nagoya, di masjid di Nagoya gitu kan, secara keagamaan gitu. Kita sudah melakukan pernikahan secara agama dan ya udah sah gitu kan. Tapi sebenarnya kita itu juga bisa kalau misal kalian pengen melakukan pernikahan agama di Tokyo atau di Kobe gitu, tapi ada beberapa dokumen lagi yang harus dilengkapin gitu. Misalnya kita harus janjian dulu sama naibnya, pokoknya yang nikahin gitu, dan harus antri dulu gitu. Makanya agak lama kan, makanya aku sama suami itu mutusin ya udah nikah di Nagoya aja, yang cepet gitu lah secara agamanya gitu kan. Ya udah kita nikah di Nagoya aja gitu. Dan setelah pernikahan itu terjadi, secara pernikahan agama terjadi, dan akhirnya aku sama suami dapat buku nikah Turki gitu. Nah, kalau bedanya itu buku nikah agama di Turki sama di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia kan kita dapat hijau sama merah, ya nggak sih? Hijau sama merah itu dapat 2 masing-masing, untuk mempelai pria sama mempelai wanita itu masing-masing punya satu-satu gitu. Tapi kalau di Turki itu berbeda guys. Nah kalau di Turki itu buku nikahnya itu cuma punya satu. Nah satu itu tuh udah miliknya suami sama istri, jadi ya cuma punya satu itu doang gitu. So mungkin penjelasanku agak ribet ya, tapi nanti aku coba untuk ngasih regulasinya itu seperti apa. Ada penjelasan di sini supaya bisa mudah dimengerti. Jadi pertama itu aku review lagi, kita harus nyiapin dokumen nikah dari masing-masing negara, baik itu dari negara suami maupun negara di Indonesia. Dan itu persyaratannya ada di web address KBRI Tokyo maupun KBRI Osaka. Ya, nanti aku bisa selipin di description box di sini. Jadi setelah kita menyiapkan dokumen dari masing-masing kedubes dokumen ini untuk dapetin affidavit of marriage. Nah, affidavit of marriage ini nanti dibawa ke Yakuba untuk salah satu syarat nikah di Yakuba. Gitu, guys. Ini kondisinya
dua-duanya masing-masing mempelai pria maupun mempelai wanita itu dua-duanya menikah, maksudnya punya residence card atau tinggal di Jepang gitu. Untuk kondisi lain, misal salah satu mempelainya itu nggak tinggal di Jepang, bisa nggak ya? Mungkin bisa juga, tapi mungkin bisa juga, tapi salah satu mempelainya itu mungkin nanti ada visa ada visa kunjungan gitu kali ya, visa turis. Tapi aku juga agak kurang tahu gitu kondisinya itu seperti apa. Jadi seperti itu guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen menikah di Jepang, punya pasangan Jepang maupun pasangan orang asing di Jepang gitu. Semoga ini bermanfaat gitu. Dan mohon maaf ya kalau penjelasannya itu agak ngalor ngidul, kurang jelas gitu. Nanti coba aku akan kasih beberapa tulisan biar mudah dimengerti gitu guys. Dan di description boxnya juga aku bakal jelasin sedikit aja gimana regulasinya gitu. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya ya gitu. Oke, see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya untuk nonton Turkian Travel Waktu. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat kita share, like dan komen gitu ya guys.